Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Nurida dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 6. Jadi pada kali ini saya berkesempatan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, yaitu akan menjelaskan sedikit rancangan penelitian kuantitatif gitu. Nah, jadi yang kita bahas kali ini itu rancangan penelitian kuantitatif dengan jenis non-eksperimen. Selanjutnya, langkah pertama kita harus tentukan dulu fenomena atau masalah yang ingin diteliti. Jadi kita harus tahu dulu nih masalahnya atau fenomena apa yang ingin kita teliti gitu. Bisa nggak kita angkat gitu menjadi penelitian gitu di dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, yang setelah kita tahu nih kan apa tuh namanya fenomena atau masalahnya, saya akan di sini mengambil fenomena cyberbullying gitu kan. Nah, cyberbullying ini adalah tindakan perundungan yang terjadi di dunia maya. Tentunya pasti teman-teman tahu kan, nggak sedikit gitu loh yang melakukan pembulian di sosial media lah, di berbagai macam sosial media gitu kan. Nah, selanjutnya kedua itu kita harus pahami atau ketahui nih ada tidaknya kesenjangan yang terjadi. Jadi kan masalah ini muncul sebab adanya kesenjangan. Nah, kesenjangan ini ketidaksesuaian harapan dengan realita gitu loh. Jadi harapannya itu adanya teknologi yang berkembang pesat, baik itu kan harusnya bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan positif gitu loh, saling support, damai dan rukun. Namun pada nyatanya tidak sedikit nih terjadinya pembulian, lebih lagi dari sosial media gitu kan. Dengan seseorang itu bisa dengan mudah gitu memberikan kata-kata atau melontarkan kata-kata terhadap individu lain dengan hanya menggunakan jarinya saja melalui perkembangan teknologi saat ini gitu kan. Saya lupa menjelaskan. Nah kan penelitian ini kan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis dengan jenis non eksperimen ya. Nah ini nih termasuk non eksperimen korelasi yang dimana adanya hubungan antara dua variabel gitu kan. Jadi contohnya saya mengambil itu dua variabel ya, pengaruh perasaan loneliness terhadap perilaku cyberbullying. Nah itu kan ada dua variabel ya yang berhubungan gitu, korelasi berhubungan. Kemudian yang ketiga, itu kita harus ketahui dulu tujuan penelitian kita. Nah, kita mau meneliti ini apa sih tujuannya? Jadi kita harus tahu. Nah, di sini saya mencontohkannya, mengambil contoh itu saya untuk mengetahui adanya hubungan perasaan loneliness terhadap perilaku cyberbullying gitu. Jadi itu tujuan penelitiannya. Kan setiap penelitian orang-orang itu kan berbeda-beda gitu ya, tergantung apa yang diinginkan oleh si peneliti gitu kan, tujuannya gitu kan. Jadi gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ini variabel penelitian. Nah, kan variabel penelitian itu ada dua ya, variabel bebas dan terikat. Yang bebas ini kita kenal variabel X dan variabel Y. Nah, kalau variabel bebas ini, variabel X ini tuh namanya variabel independen gitu. Kalau yang variabel terikat itu dependen. Nah, jadi kalau yang bebas ini variabel yang memberikan pengaruh pada variabel lain gitu. Saya ambil contohnya kan tadi perasaan loneliness. Nah, sedangkan variabel terikatnya ini kan variabel yang dikenai pengaruh oleh variabel bebas tadi. Jadi saya mengambilnya contohnya itu perilaku bullying gitu kan. Itu kan ini tadi fenomena atau masalahnya tadi, atau bisa disebut gitu. Nah, selanjutnya masuk ke bagian hipotesis kan. Nah, jadi tentukan nih hipotesisnya apa, dugaannya. Kita melakukan penelitian tuh pasti ada dugaannya gitu dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi hipotesisnya itu ada hubungan antara perasaan loneliness dan cyberbullying. Jadi itu hipotesisnya. Terus dia nih hipotesisnya tuh termasuk jenis apa sih gitu kan. Nah, dia ini termasuk jenis positif gitu, satu arah. Jadi jika perasaan loneliness ini tinggi, maka perilaku cyberbullying akan meningkat gitu loh. Jadi dan sebaliknya, jika perasaan loneliness ini rendah, tingkat cyberbullying ini akan juga menurun gitu, rendah gitu. Jadi dia dikatakan satu arah atau positif gitu.
Nah, selanjutnya kita harus ketahui tuh subjek penelitian kita ini siapa gitu, karena subjek penelitian ini tuh ada populasi dan sampel kalau di dalam kuantitatif. Nah, populasi ini jumlah subjek penelitian kita dan sampel itu sebagian dari perwakilan populasi tadi gitu. Nah, populasi ini terbagi lagi nih, ada 3, ada infinite, finite, sama hipotetik. Nah, dalam pembahasan kali ini dalam rancangan penelitian ini saya menggunakannya finite. Finite itu dimana sudah kita ketahui nih subjek penelitian kita ini udah kita ketahui jumlahnya berapa. Jadi saya di sini mencontohkan menggunakan populasi dari siswa-siswi SMK 15 Samarinda berjumlah 400. Nah, jadi sudah ditentukan, sudah kita ketahui bahwa yang kita pakai itu subjeknya sekitar 400-an orang gitu. Nah, selanjutnya masuk ke sampel tadi kan. Nah, untuk menentukan sampel ini teman-teman, kita harus menggunakan rumus gitu, menggunakan teknik samplingnya gitu kan. Nah, selanjutnya ini kan teknik sampling tadi yang sudah saya singgung sebelumnya. Jadi teknik sampling ini terbagi menjadi 2 lagi teman-teman. Yang pertama itu ada probability sample dan yang kedua non probability sample. Nah, dalam penelitian kali ini saya menggunakan non probability sample. Sebab apa? Sebab saya di sini kan saya mengambilnya tadi fenomenanya cyberbullying. Nah, di sini saya tidak mengetahui bahwasanya yang melakukan cyberbullying ini nih sama rata atau tidak. Semua subjek tidak memiliki peluang untuk menjadi sampel. Jadi harus adanya pemilihan gitu, harus adanya teknik untuk memilih sampelnya itu sendiri. Nah, kali ini saya akan menggunakan teknik kuota sampling. Nah, itu menggunakan rumus teman-teman. Nah, ini saya menggunakan rumus. Nah, di sini rumus menggunakan rumus Lovin. Rumusnya itu N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E di pangkat 2 gitu. Jadi N kecil itu sampelnya teman-teman, N besar itu populasi, dan E itu adalah persentase batas toleransi. Jadi kesalahannya gitu tuh ada batasnya, ada toleransinya gitu kan, ada 1% gitu. Nah, di sini dengan rumus itu mendapatkan hasil jadi sampelnya itu 265 ketika kita menggunakan persentase batas toleransinya 1. Nah, ketika kita menggunakan batas persentasinya 5, hasil yang didapat itu 195 teman-teman. Nah, dan juga ketika kita memakai batas persentasinya ini 10, hasilnya yang didapat adalah 168 begitu. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu apa sih? Nah, jadi instrumen penelitian itu adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data gitu, dalam membantu kita dalam mengumpulkan data. Itu alatnya yang digunakan gitu kan. Nah, di sini dalam penelitian ini saya menggunakan skala atau yang bisa kita kenal gitu ya pada umumnya aja, itu angket atau kuesioner. Nah, mengenai perasaan loneliness itu sendiri dan cyberbullying. Yang terakhir, masuk ke tahap yang terakhir rancangannya itu teknik analisis data. Jadi kita tuh kan kita tadi udah mengumpulkan datanya, tahu bagaimana kan instrumennya menggunakan apa. Nah, terus yang selanjutnya itu teknik analisis data. Ketika kita sudah mengumpulkan datanya itu kita analisis kan. Nah, menganalisisnya ini menggunakan teknik korelasi produk momen. Nah, ini digunakan untuk apa itu teman-teman? Maksud saya itu mengukur ada tidaknya hubungan atau korelasi di antara 2 variabel tadi gitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, berikut referensi-referensi yang saya ambil. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.